tapi di majelis ini nggak bisa berkutik karena ada Polda, polisi dapur. Berani, ya Allah, yang saya hormati saya sendiri. Lain masa orang lain dihormati, tapi orang sendiri nggak dihormati. Setelah beliau kan terus saya baru yang lain. Bunda Nulis bersama Majelis Zikir Ilham dibantu DPV juga kepanitiaan yang lain. Terima kasih telah mengundang kami, mempercayakan kami untuk berduel. Yang kedua kalinya ini di Hongkong, insya Allah nanti akan ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan seterusnya. Kami didampingi beberapa personel Majelis Asyair. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Maupun bagi bisa dilalui untuk dunia spesial yang ada di hadapan saya. Pastor waktu muka dunia makhluk yang tak terkalahkan yang bernama perempuan. Pripun kabarnya sehat? Saya yakin bukan hanya sehat tapi sakti. Terbukti disetrum gak apa-apa. Itu kepalanya disetrum aja. Sakti semua. Kenapa? Karena di atasnya itu ada yang tersenyum. Di atas kepalanya jenengan itu kamu kira aku nonton dulu ya? Kenapa yang kamu sendiri hanya dia? Tapi gak apa-apa, karena aku yang ada kamu. Ayo dulu semua. Yakin yang hadir di sini orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diinfus, nggak ada yang diambil di sini tapi yang lihat, nggak ada yang dipikul, nggak ada yang ditanduk. Itu artinya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya dilengkapi dengan afiat. Maka kalau disambung istilahnya sehat walafiat. Sehat walafiat itu artinya sehat yang dipakai untuk menjalankan taat, sehat yang digunakan untuk beribadah, itu sehat walafiat. Sehat yang tidak digunakan bermaksiat, sehat yang tidak digunakan untuk berbuat jahat, itu namanya sehat walafiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, badannya sehat, hobinya maksiat. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Jilbabnya putih. Badannya sehat, hobinya maksiat. Jadi jilbab putihnya hanya untuk ya tahu sendiri lah. Bajunya putih. Oh itu kalau dibuka rambutnya semiran. Ini dititik itu, nanti keluar dari sini lepas jilbab, lepas baju, lepas maxi, anggorong cekak semen. Ini aku berdua. Mau tetangga aku dengan aku dirangkul. Aku dia seneng. Ada orang yang sehat tapi tidak afiat.
tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, badannya sehat, hobinya maksiat. Malah setahu saya, pelaku-pelaku kejahatan itu rata-rata ya orang-orang yang tubuhnya sehat. Yang suka berbuat maksiat itu rata-rata ya orang-orang yang badannya sehat, betul? Yang suka menggunjing, yang suka ngerasani itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Orangnya datang. Saya tahu, pokoknya orangnya rada lemu. Dan sekarang tutup mulutnya ditutupi sama tangannya. Nah, dilepasnya itu orangnya. Sing tukang ngomel, tukang rasan-rasan, itu ya orang yang badannya sehat. Sakit gak rasan-rasan. Yang kalau teleponan, gegeran, tukaran sama suaminya, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Orangnya datang. Datang. Iya, saya orangnya ambil mangan. Mungkin ini pertentangan kok. Uang bagus. Enggak, kudusnya cantik kok. Cantik tapi pedes. Ini yang suka karaokean, yang dinekel itu maksudnya yang suka dinekel itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Ya sampean badannya sehat, tidak jahat, tubuhnya sehat, tidak berbuat maksiat. Ini luar biasa. Sehat mau beribadah ini luar biasa. Sehat mau sholawatan luar biasa. Sehat mau berzikir, sehat mau sholat, mau mendekat kepada Allah, ini luar biasa. Nah kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah wajar. Gimana lagi kering? Nah, pantas bukan dari kering. Biasanya ini waras, sebenarnya ngilok ngomong, tapi ini germin. Enak sih uangnya yang aku bukan. Begitu sakit langsung. Wajar. Utangnya apa? Pantas. Ini loh ini. Jelas ngarep dewe. Kenapa dia bisa sampai di depan sendiri? Jongkrong katanya. Tapi tiket ono, kok kapan nenek infak keliling, kelopik $5. Oh, ngakunya betul-betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jenengan ini awak sehat, badannya sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah ini udah sakit, gak mau mendekat sama Allah. Loh, ini mau suara bisa bermimpi ini ya. Ya Allah, tapi mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Allah, karena rupa-rupanya ada Ratu Iblis yang datang.
mudah-mudahan diberikan kekuatan. Nanti sama-sama kita ruqyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Kita sehat, mau bersolawat. Maka majelis ini jangan dianggap sepele. Kelihatannya sampai hanya sekedar duduk melimpruk, sikile ditekuk, cetak sentuh, gak itu gak kelihatannya. Tapi ini demi Allah, ini bukan hanya pertemuan antara jasad dengan jasad, badan dengan badan, bukan hanya pertemuan antara Mbak Ti kalau Mbak Yuni, bukan hanya pertemuan sama seperti aku Mbak Yuni. Ya, iya, makanya. Ini bukan hanya pertemuan antara Sufiyah dan Rodiyah, tapi ini pertemuan roh ketemu roh, sukma ketemu sukma. Makanya ini indah luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah nyebut ini taman surga. Cuman saya ajak ngaji tua menata hati, karena manusia itu baik buruknya tergantung hatinya. Manusia itu kalau diibaratkan seperti botol, bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu kalau dalam isinya parfum, minyak wangi, sewaktu-waktu bocor baunya mesti harum, baunya mesti enak, karena dalam isinya parfum. Tapi botol kalau dalam isinya bangkai, bahasa Inggrisnya the batang, sewaktu-waktu bocor pasti baunya nggak enak. Betul? Orang kalau hatinya baik, bocor lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadi baik. Tapi kalau hatinya buruk, bocor lewat ucapan, lewat perilaku, pasti jadinya buruk. Saya sering contohkan, sampean misalnya lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bukti bahwa hatinya baik. Tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Kadang ada orang bersin itu yang diucapkan bukannya alhamdulillah, malah ya, karena memang isi hatinya adalah kebodohan. Ada jalan kesandung cetek, apa yang diucapkan? Innalillah, ya Allah, astagfirullah, karena hatinya baik. Tapi ada orang loh enak-enak jalan kesandung cetek, yang keluar malah binatang berkaki empat. Berarti itu bisa ngomong asing. Bisa sabar deh. Aku binatang berkaki empat ya. Kulino berarti itu refleks hatimu kalau baik. Ketika Habibie sallallahu alaihi Nabi Muhammad, hatimu apik, itu bukan hanya sekedar lambing. Jadi yang jenengan baca sholawat itu bukan hanya lambe, tapi gerakan hati. Karena lambe ini cerminan hati. Orang itu kalau hatinya senyum, bibirnya juga senyum. Tapi kalau hatinya bertutup, bibirnya juga bertutup. Maka jangan pernah meremehkan senyum. Loh iya, hatinya bertutup, nyapluk, meremut, bibirnya kok senyum, mesti ketoro dan gak betah lama. Namanya senyum itu satu, bibir dijedetkan, ya dijedetkan, terus gerakannya menyamping, mampu bertahan minimal 7 detik, itu senyum. Contoh, oke, misalnya bibir menyamping tapi nggak mampu bertahan 7 detik, bukan senyum. Contohnya, rumah biasanya bukan senyum itu.
Yang namanya senyum itu mampu bertahan minimal 7 detik. Bibir menyamping, kedua pipi terangkat ke atas. Ayo sopo sing iso senyum, bibirnya ngelembek mengisor. Ayo nggak iso, ini mau dolar. Senyum tapi bibirnya ngelembek mengisor. Gak mungkin. Yang namanya senyum itu bibir menyamping, kedua pipi terangkat ke atas. Dan mampu bertahan minimal 7 detik. Itu senyum yang bernilai sedekah. Meripatmu gak melem. Terus mari tak kayak contoh. Terus seneng nek lambeku lecet. Ya bibir kalau senyum itu tanda bahwa hatinya senyum. Kalau bibir nggak bisa, kalau hatinya nggak senyum, bibirnya nggak mungkin bisa senyum. Gitu. Jangan meremehkan senyum. Senyum itu ternyata mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. The power of smile, the power of mind, and the power of her. Rasa kepala nggak ngerti artinya. Senyum itu mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. 1, bukti bersyukur. Orang senyum itu tanda kalau dia bersyukur. Nah, orang kalau bersyukur, nikmatnya akan ditambah sama Allah. Makanya orang senyum hidupnya selalu bahagia. Karena senyum itu bukti bersyukur, orang bersyukur, nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidannakum. 2, rasa optimisme. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Ya, bukti optimis itu senyum. Anda kalau pengen hebat, Anda kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, harus optimis menjalani hidup. Jangan pesimis. Husnudzon, optimis. Aku pasti bisa, aku pasti ditolong Allah. Kenapa Al-Jair bisa sebesar ini? Ya karena optimis. Sampai nggak harus cerita. Saya nggak cerita nih. Loro lo jian. Apa tuh cerita? Iya. Soalnya loro. Iya. Bien. Terus kena. Bien. Suyan sih. Si loro tuh mah. Kalau selalu itu cerita. Si kena tahu. 2010-2011. Gila, saya turun. Kantor mobil. Artinya gini, tapi kan Masya Allah, saya tadi malam itu ngobrol sama Hakim. Tadi malam itu saya ngobrol sama Hakim. Jadi beliau dalam membangun Asyahir itu menanamkan kepada anggota, kepada santri-santri beliau di Azhar itu membangun optimisme sehingga Azhar bisa selesai. Optimis itu penting. Saya itu menjalani hidup selalu optimis. Ya maaf ya, aku boleh cerita dikit dulu. Waktu anak-anak yang itu saya masih puluhan, sempat sih. Ini nanti kalau anak sampai ratusan, aku nyari beras dari mana, sayurnya dari mana, kan tapi aku bismillah optimis, yakin anak-anak punya jaga optimis. Terus optimisnya kayak ini, aku optimis ini kok agak seneng kayak gue aku. Nasib orang ini sesuai dengan rasa optimis yang dibangun. Makanya kalau ini ajaib optimis, terus optimis. Gak ono kata sepi, gak ono kata sepi, optimis. Ke depan makin hebat, ke depan makin besar. Sampai yang ngomong optimis bukan kurumis. Terus ngomong optimis. Nah itu senyum itu rasa optimis. 3, bernilai sedekah. Abbas sumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu menjadi sedekah. Iki oleh Allah tak amal. Ya.
Biasa kan katanya bono duit kok eman. Ya wes. Kosok bulno. Mesin. Insya Allah kota amalnya abad. Kok itu? Loh sampean jangan meremehkan itu loh, ketemu saudara senyum itu sedekah loh, tonggo lima nanti berarti ini nggak pundi mbak mampir kan mumet ya tapi ini bukan wabah-wabahnya lambe, itu perintah. Wong senyum itu menggugurkan dosa, sampai ketemu konco kesem dosa sampai disebut jadi kalau uang itu ini disebut dosaku yang malah ditampuk lagi senyum bernilai sedekah, apalagi di hadapan suami. Nah, sing ngomong rondo ya sapa? Kuwi bojone dibuka kok. Hanya nakalan. Jahat-jahat dadi wong wedok. Rumahne bojomu mbok ijono bayem yo. Rumahnya ya, sing duwe apa maka sing duwe salah. Sing duwe senyum di hadapan suami. Pahalanya itu haji. Sama nih, teleponan video callan. Nanti gono nanti gono, terus potongnya pasti haji. Ringes demi boy haji. Lalu sama nih ketemu kalau bojo pertentangan, celatu-celatuan, senyum, empat. Anti spektakuler antioksidan yang spektakuler, makanya orang murah senyum itu tahan penyakit, kebal penyakit. Ini diteliti oleh ahli-ahli di seluruh dunia. Senyum itu antioksidan yang luar biasa, sampai ada terapi pengobatan penyakit itu pakai senyum. Orang murah senyum itu kebal dari penyakit, minggat kabeh penyakitnya. Wong bertutup gampang penyakit tenggelam, wong sing gering-geringan itu dia wong angel ngene. Gak ngandel sampe jomo. Orang pemaaf itu mesti murah senyum. Dan orang yang pemaaf itu ciri ahli surga. Wal 'afina 'anil nas. Itu loh. Makanya orang kalau pemaaf itu senyum, dan orang senyum bibirnya pasti melebar. Orang nyakrut bibirnya mesti maju. Ternyata lambe ombo lambe api, lambe cium lambe bermasalah. Dibilang nih lambe ombo lambe api, lambe cium lambe bermasalah. Wong api anil bibirnya sering melebar. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Melebar. Alhamdulillah sehat. Coba lihat lambe cium. Ayo Mbak, gimana kabarnya Mbak? Mesti lambenya maju. Orang pemaaf bibirnya juga melebar. Mbak, aku yang salah, Mbak, aku minta maaf sebenarnya. Ya sama-sama, nggak apa-apa. Coba nih lambe cium. Mbak, aku yang salah, aku minta maaf Mbak, ya sedih. Namanya bibirmu itu jangan sering cium. Bibir melebar. Makanya saya kalau ngaji sambil ajak senyum sehat. Sarapnya kendor. Penyakit minggat. Wong mecucu sarapnya kaku. Penyakit belum. Apa hubungannya? Dokter kalau mau nyuntik orang ini mesti sarapnya dibikin kendor. Kapan sarapnya saya kaku, gak mau nyuntik. Orang ini dokter mau nyuntik gak castus enggak. Tunggu sarapnya kendor. Kapan saya dikorot alon-alon. Ya alon-alon dikorot, bisa langsung ditarik. Kabur pasiennya.
Naik pelan-pelan. Terus diisi-isi nganggo kapas. Itu belum disotek. Kenapa? Lu masih kabur. Tanya mana kalongnya. Masih diisi-isi. Beberapa lama ini sakitnya dari 3 hari ini saya kalau sudah mana kota terus apa nih markasnya ada ya itu bisa mari untuk bertanya itu asal coba luar biasa. Itu saya pernah lihat di HP itu disurvei majelis dengan jumlah jamaah terbanyak paling digemari, paling tertib jamaahnya itu peringkat 1 Al-Zahir. Terus cus. Jadi dokter mau ngecus itu karena orang kalau senyum ketawa itu sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor penyakitnya tidak. Kalau saraf kendor pokoknya bu kan bersani enak cus karena mencucu artinya susah sarafnya kaku pokoknya atos itu jubus alot itu bisa-bisa jarumnya bengkok dokter sampai pakai tangan 2 gila wong itu bila ini kok sarafnya kendor apa kaku itu tandanya di bokok ini ilmunya dokter ini kalau ada orang itu ilmunya gue bokoknya mesti mobat sarafnya kendor yes Allahumma sholli ala Muhammad apa sih orang bokoknya itu sekali sejian dengan yes janji 15 menit saja. Pak gini, iya takjak menata hati. Soalnya gini, orang yang ahli taat dengan orang yang ahli maksiat itu kira-kira yang lebih membutuhkan kasih sayang Allah, lebih membutuhkan ampunan Allah, itu yang ahli taat apa yang ahli maksiat? Rata-rata pendapatnya sampean kan yang ahli maksiat. Siji ahli ngaji, siji ahli ngerasani. Siji ahli sholawatan, siji ini ahli tukaran. Ini ternyata yang lebih membutuhkan kasih sayang dan ampunan Allah justru malah yang ahli ngaji dan ahli sholawatan. Bukan yang ahli maksiat, bukan yang nakal. Yang nakal yang membutuhkan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Tapi yang ahli maca Quran, ahli zikiran, ahli pengajian, ahli sholawatan lebih membutuhkan kasih sayang Allah, lebih membutuhkan ampunan Allah. Kenapa? Begini, tolong perhatikan. Uang itu nek mari dosa. Orang itu kalau habis berbuat maksiat, umumnya dia akan menyesal. Orang itu kalau habis biasa surat cinta. Orang itu kalau habis berbuat maksiat, habis melakukan dosa, umumnya dia akan menyesal. Tapi orang kalau habis melakukan ibadah, habis melakukan taat, nggak ada orang menyesal. Yang ada dia merasa baik. Saya nggak paham ini kalau yang Masya Allah. Beda yang sesi pagi dengan yang sesi siang ini. Beda banget. Saya baru naik panggung udah merasakan beda. Beda. Memang yang sesi siang ini cantik-cantik cuma on. Ini loh. Ini maksudnya. Iya ya. Apapun kondisimu aku tetap mencintaimu. Gini loh, orang itu kalau habis melakukan dosa, habis berbuat maksiat, endingnya, umumnya dia akan nyesel. Bahasa Inggrisnya the wicked tuh. Tapi orang kalau habis melakukan taat, habis melakukan ibadah, dia akan merasa dirinya baik. Ini penyakit. Ono uang mari nyolong, ketangkep masyarakat, gelebui kalau masyarakat, pasrah polisi di penjara, mesti betul. Gak apa-apa, aku kok nolong.
satu awak loro kabeh, dua keluarga isin. Wih, Kang gak karu-karuan. Nyesel ya. Lah menyesali dosa itu bagian dari tobat. Ada orang habis mabuk, geliang, akhirnya onderdil organ-organ tubuhnya itu gerobot penyakit sampai ginjal. Dia dibawa ke rumah sakit ginjal-ginjal. Pasti nyesel. Apa aku kok gendut? Saya aku nomor getun. Dan getun itu menyesali maksiat itu bagian dari taubat. Sementara orang itu kalau habis berbuat taat, habis melakukan ibadah, yang ada biasanya dia merasa dirinya baik. Mau mari ibadah terus getun aku lapo mau pergi kota hancur. Getun nggak ada. Getun aku lapo menurut majelis sholawatan. Getun nggak ada. Yang ada merasa dirinya baik. Nah sekarang perhatikan, orang melakukan ibadah, melakukan taat, tapi merasa dirinya baik, hilang ibadahnya, habis pahalanya, hilang taatnya, entek ganjarannya. Sedangkan orang melakukan maksiat, berbuat dosa, merasa nyesel, kemudian tobat, hilang maksiatnya, habis dosanya. Ayo kalau udah dalam kondisi seperti ini, yang rugi yang mana? Yang ahli maksiat apa yang ahli taat? Ahli taat. Halo? Wes mulai nyantol titik-titik ya kudu telaten ngomongi wong sing ayu tapi makanya gini maksud saya, jenengan ini kalau udah ditakdir Allah, digerakkan Allah untuk hadir di majelis ini, ikut sholawatan, ikut zikir, ikut doa, ikut ngaji, jangan merasa kalau jenengan lebih baik daripada teman-teman jenengan yang gak ikut ngaji. Jangan merasa jenengan lebih baik daripada teman-teman jenengan yang sekarang gak ikut sholawatan. Saya ini mulai Victoria kok. Ida lidul mampir nudel. Karena gini, setan itu mana tadi setannya? Siapa ngomong setan itu turun panggung? Gurih berarti. Setannya ngelirik tuh loh. Setan itu kalau menggoda manusia, disuruh berbuat maksiat, disuruh berbuat jahat, kok gagal, tidak berhasil. Jurusnya setan apa? Manusia itu didorong untuk melakukan taat, disuruh ibadah, tapi kemudian disuruh merasa bangga dan merasa dirinya baik. Itu permainan setan. Dikongkon maksiat gagal. Iki angel iki BMI Hongkong iki, masya Allah, ini berumian. Saya tadi ditanya sama Abe, umian itu apa? Tak jawab dengan bahasa halus, babu. Setan ini nggak putus asa. Ini walaupun dia kuliah, tapi luar biasa ini. Dirayu untuk berbuat jahat, dirayu untuk berbuat maksiat, gak mempan. Hebat ini. Itu terus setan ini jurusnya gini. Udah kamu ikut pengajian naik, setiap itu ikut pengajian naik. Tapi nanti sampean akan diprovokasi sama setan agar sampean merasa dirinya baik. Hati-hati. Orang yang merasa dirinya baik, Allah nggak mau memperhatikan. Bener. Allah nggak mau memperhatikan. Doanya nggak didengar sama Allah. Padahal, maaf, orang kafir itu loh doanya masih didengar sama Allah. Suaranya orang kafir itu masih didengar sama Allah. Kenapa? Karena orang kafir itu masih diharap kebaikannya. Diharap api innallaha yanzuru ilal kafir wala yanzuru ilal musyi. Allah itu masih mau memperhatikan orang kafir. Saya diharap api siapa tahu bisa diberi hidayah. Diharap.
Tapi Allah nggak mau memandang, nggak mau memperhatikan orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia. Permisi. Ambil. Masya Allah, hati-hati loh. Uang rumong sapi, gak dipandang Allah, gak didengar Allah. Padahal orang kafir itu masih diperhatikan sama Allah, suaranya masih didengar sama Allah. Saya gak pernah cerita apa belum ya, maaf ya, diulang gak apa-apa. Nabi itu kan Nabi Abi, wah mungkin apa mungkin? Nabi Ayub itu pernah selamatan. Permisi. Nyembelih unta 23 ekor. Nun sewu. Nah, ini masyarakat diundang acara Pirangnya, Bu. Ada tetangganya Nabi Ayub orang Yahudi, lupa nggak diundang. Gremeng ini orang Yahudi, potongannya kaya sampean kok kelakuan. Ya iya, katanya Nabi masa selamatan sebesar itu, katanya dia beli banyak unta, beberapa ekor, puluhan ekor unta yang disembelih. Lah kuwi tetangganya kok sak pringkil ae gak dikei. Nabi apa? Nabi kok ngomong. Ini suaranya orang Yahudi, gerundelnya orang Yahudi ini didengar sama Allah. Akhirnya Nabi Ayub dikasih ujian sakit selama 23 tahun karena onta yang disembelih 23 ekor. Hati-hati loh, orang Yahudi ini suaranya didengar. Ayo, ini kuliah Ustaz Haji dari majikan nih. Itu bisa jadi itu didengar sama Allah. Awas sampean, hati-hati. Kalau suka paham itu ngomongin. Halo? Iya ya, zaman Nabi Musa. Ini soalnya aku disurati wayai sebentar. Zaman Nabi Musa itu ada orang berdoa. Orangnya nakal, ahli maksiat. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku. Ini Allah menjawab 3 kali dengan penuh perhatian. Labbaik, labbaik, labbaik. Ya ada apa? Perhatian banget. Padahal ini orangnya nakal, ahli maksiat. Terus ada lagi orangnya ahli ibadah, ahli taat. Berdoa sambil menangis. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku. Allah jawab cuma sekali karena rasa-rasa. Labbaik. Oh no. Dan Nabi Musa tanya, ya Allah, yang tadi itu satunya orangnya nakal, banyak dosa, ahli berbuat maksiat. Dia sekali memanggilmu ya Rabbi, engkau betul-betul perhatian sampai jawab 3 kali. Labbaik, labbaik, labbaik. Kok perhatian banget sih? Sedangkan satunya itu ahli ibadah, ahli taat, sambil menangis, merintih-rintih, memanggilmu, berdoa kepadamu. Tapi Allah kok cuek, jawabnya cuma sekali. Lah, ada apa? Jawabnya Allah gimana? Musa, itu yang ahli ibadah itu, yang ahli taat itu, dia ketika memanggilku, dia ketika berdoa kepadaku, dia mengandalkan amalnya, dia merasa bahwa dirinya baik, dia kegeeran, dia terlalu pede. Aku nggak suka. Dia mengandalkan ahli tahajud, dia mengandalkan ahli zikir, dia mengandalkan ahli sholat, dia mengandalkan ibadah-ibadahnya. Dia memang ahli zikir, ahli puasa, ahli sholat, tapi dia merasa dirinya baik, dia merasa dekat dengan aku. Aku nggak suka. Sedangkan satunya itu, dia nggak mengandalkan apa-apa. Ngapain ngandalkan nopo merasa berkamu? Tahajud nggak pernah dia. Memang tiap malam dia bangun, tapi nggak pernah sholat tahajud. Cuma piece of the chest. Muyo, bisa tidak ngomong apa belajar. Udah ngerti bahasa Inggris itu piece of the chest. Nah, piece of the two. Yang satu itu memang dia nakal, tapi dia sama sekali nggak merasa dirinya baik.
Dia nggak mengandalkan amalnya, nggak mengandalkan ibadahnya, semata-mata dia hanya berharap kasih sayangku, dia mengharap anugerahku, maka aku perhatian, mulanya tak gakeno, tak harap-harap, tak paringi hidayah. Padahal itu nakal. Mulanya ayo tirono bareng-bareng, ini agama pola, yang ikut menirukan mudah-mudahan rezekinya lancar. Yes. Gampang usahanya. Amin. Gampang urusane. Gampangan majikane. Maksudnya majikane gampang dihapusi. Oh iso ngajari lho. Iki lho buktine iki njaluk donga aku muga-muga majikane apik. Saiki iki lho buktine maksudnya ngene iki. Majikane malah dikongkoni ambek dene. Kaya dene sing dadi bose. Bayar saking menunggu buktine. Tirono sing gak tirono awas. Pergi. Mulane tirono, kari tirono ae kok. Maksiyatun. Aurasat. Zullan. Wankisaron. Khairun. Min ta'atin. Aurasat. Izzan. Wastikbaran. Perbuatan maksiat yang menjadikan pelakunya merasa hina itu lebih baik daripada perbuatan taat yang menjadikan pelakunya merasa mulia. Baleni kali. Nah, iya berarti perbuatan maksiat yang menjadikan pelakunya merasa hina itu lebih baik daripada perbuatan taat yang menjadikan pelakunya merasa mulia. Nuwun sewu iki aja dilakoni lho ya. Ngapunten ya, tukang rasan-rasan, tukang ngomeli bojo, supaya udung putih sing ana kerlip-kerlipe terus dhuwur ana fotone wong iki. Lho malah dicopot. Wong dene sing tak maksud malah dicopot. Tapi dene rumangsa hina, dene rumangsa elek. Itu jauh lebih baik daripada wong sing ahli tahajud tiap malam. Allah Akbar, entul-entul jadi dulu entul-entul coba-coba sampai kalau Allah Akbar, entul-entul jadi dulu entul-entul coba-coba tapi merasa dirinya baik. Ini terus kasarannya gue elek mana ngapunten ya, ngapunten bajingan saya ditambahin rumongso elek iku luwih apik timbangane kiai rumangsa apik. Barani. Bajingan. Merasa hina itu jauh lebih baik daripada kiai merasa mulia. Ngapunten, jujur Bapak ya, maaf. Saya kalau baca ini jujur, saya itu andaikan penceramah itu kok ada pensiunan, umpamanya ono pensiunan, aku milih pensiun, tapi oleh pensiunan ya, pegawai negeri kan begitu pensiun kan dapat tunjangan pensiunan toh. Andaikan penceramah itu ada tunjangan pensiunan, aku pilih pensiun. Gak kuat, kadang-kadang gak kuat karena sering merasa lebih baik daripada jemaah. Oh ya ini mau, aku kan sering ngilong-ngilong sampean. Seolah-olah aku kan lebih baik daripada sampean, padahal aslinya sampean lebih jelek.
Mulanya nggak jujur, aku kadang butuh gak kuat. Andaikan jadi penceramah ada tunjangan pensiunan, saya udah pilih pensiun. Bener. Tapi mereka gak mau pensiunan nih. Yuk, kasih dong. Wong kemarin pas saya COVID nih kok pensiun 2 tahun lebih. Ya Allah, deh, sepi. Gimana ya sepi? Pas. Itu sepi. Adalah ketiga yang menunggu Gusti Allah sepi. Nanti aku serius kasih do pensiun. Kenapa saya pengen pensiun? Gini, kadang-kadang sering nggak kuat. Saya baru datang aja di setiap lokasi acara. Saya baru datang. Wong datang itu udah. Itu kan sampai lokasi panitia tim keamanan sudah berjajar siap menyambut kehadiran Abang. Masih nggak oleh aku saya turun pengawalan tetap betapa itu jamaah itu masih namburi loh, histeris loh saya namburi. Maaf, panitia itu semuanya dipeluk. Panitia begitu saya datang, panitia dipeluk nih kok begini? Kenapa? Panitia merasa dirinya lebih jelek daripada saya dianggap lebih mulia. Maaf, karena mereka menganggap saya lebih mulia. Mereka buku dilu, bahkan itu yang jamaah rebutan pengen bisa cium tangan, bolak-balik. Saya kesleo tarik sama jamaah bener jujur aku cok dewe soalnya kan saking senengnya busuk sama gak mau lepas mumpung isok saya sering gitu topan bolak-balik malah jempolku tau kok dicangkem itu asli. Nih, itu panitia jamaah yang bungkuk merasa dirinya jelek, merasa dirinya rendah. Itu akhlaknya orang soleh ini. Tawadhu, merasa hina, merasa rendah. Sedangkan saya, kalau di hati saya merasa saya lebih baik, saya lebih mulia, itu akhlaknya Abu Jahal. Maksud Abu Jahal kok ngeramai wong soleh. Kudu pensiun aku asli kudu pensiun. Saya nggak tahu, coba tanya Bunda Nuri tanya yang pernah ke rumah saya. Azahir terlebih tahu. Saya itu ya, anak-anak saya sekarang udah 2.500 lebih. Kalau saya datang lewat, lagi apapun itu santri, aku ngadeg soalnya bokokku terus keringetan. Makanya saya berdiri. Ini sebentar, ini serius ini sebentar. Anak-anak itu lagi ngapain aja? Kalau ada saya lewat, semua santri yang jadi ke situ langsung berdiri sikapnya. Semua langsung. Anak itu pakai langsung. Itu akhlaknya wong soleh ngono akhlaknya. Lah kalau saya merasa, aku iya besar. Abu Jahal, masa Abu Jahal kok jadi kiai ini wong soleh? Sampean umpama diceramai Abu Jahal, kurun apa betul? Nyambut sing soleh. Abu Jahal penceramah sing soleh. Ini yang bikin saya kali nggak kuat. Tak bilang ini. Jadi orang baik itu kalau merasa dirinya baik. No. Maaf, misalnya Azhar ya Luki, ya Afi, ini ada Hasan sama ini kesayangan saya ini Akim. Walaupun gendut kayak ini. Misal, sing jomblo ya Hasan ya sing saya jomblo. Awakmu banyu itu 150. Lagi, ayo sekarang lelang yang berani 1.500. Kayak korban.
Hasan. Ini Hasan ini master terbuka. Ini yang masih jomblo ini. Ayo tadi ditawar 750. Kita naikkan. Ayo 2000. Ayo. Misalnya ini, maaf, Luki, Afi, terus Hasan, Hakim merasa dirinya baik. Aku semimpin sama asap menyate, sama asap menyate, manut aku kan. Terus ini saya begini, ya Allah, aku akan terus aku sering mengingat orang pamit majikan. Aku sering ngomong waktu kerja. Majikan tak aku sih. Kamu kalian mau itu? Aku dosanya Gusti. Yo tunggu gue apa doae. Ayo kerja buat tinggal tunggu. Ya Allah, aku akan dosa nih. Wong elek, rumong so elek, pengen api. Dosane di nol. Wong apik, rumong so apik, merasa lebih baik daripada orang lain, ganjarannya di nol. Akhirnya skore kosong. Lah nek skore kosong, sing rugi sapa? Inter Milan. Ini agregatnya 3-3. Mereka jadi tuan rumah skor kosong, sing rugi Inter. Oh, tapi sampean. Wes deh. Sing apik ganjarane nol, wong sing elek dosane di nol. Ini Masya Allah, kalau saya mohon maaf, mungkin saya sering ngata-ngatain jenengan. Itu kan ya kantongku itu di sini. Tapi bahasaku lagi ilok-ilok nih sampean itu bahasa sayang tersebut. Beda, coba dirasakan. Saya benerin dong. Aku lihat coba ngomongi sampean, ngilok nih sampean. Sampean kan nggak sakit toh? Ya enggak, memang kenyataan. Mau sakit dari mana? Memang kenyataan. Itu sebenarnya bahasa akrab saya saja. Saya pengen akrab dengan jenengan. Nek kata pokok ya takon minggat gue. Ini bahasa akrab saya, bahasa sayang saya sama jenengan. Tapi karenanya, ayo dibuktikan sayangnya jenengan untuk membersihkan hati, diantaranya dengan sedekah. Siap. Ratunya wis ngomong kelunting. Aku lagi ambil giling, ratunya wis kelunting. Gak apa-apa, ratunya itu anak gue, jangan terpengaruh. Monggo seperti biasa, insya Allah ini akan betul-betul membantu jenengan, ya. Monggo sadarani, monggo panitia, monggo disiapkan. Kita lanjut bersolawat. Nanti saya sambung dikit, maka lu diam doa, karena kita dibatasi waktu. Mohon doa ya, insya Allah nanti ke depan saya akan datang lagi bersama Asyahir. Setuju? Yakin kan, ya? Makanya jenengan tetap semangat. Insya Allah kami tetap semangat, ya. Memang gak gampang untuk bisa membawa Al-Zahir ke luar negeri itu udah gampang, udah mudah. Emang segampang membalik telapak tangan gitu ya. Udah gampang, butuh merayu. Aku merayu beliau ini lama, merayu beliau supaya beliau kerso hadir ke Hongkong. Dari dulu udah banyak yang pengen mendatangkan Al-Zahir, banyak udah dari dulu, tapi beliau masih belum kerso karena beberapa pertimbangan. Akhirnya tak rayu, alhamdulillah akhirnya beliau kerso. Mudah-mudahan untuk berikutnya, untuk ke depan beliau bisa kerso lagi dan lagi untuk memberkahi saudara-saudara kita yang ada di Hongkong ini. Setuju ya? Ayo foto. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل
السلام لا ندينا وجميع الكون لنا وطنا دين صلوا أدعى السلام لا ندينا وجميع الكون لنا في حياتي روحي ويحفظنا الدين لنا والحق لنا صبور والعدل لنا والكل لنا أوضح الإسلام لا ندينا وجميع الكون لنا عالم الإسلام والحق لنا صبور والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أرض الإسلام لا نبينا وجميع الكون لنا قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله تبارك ما في ثنين شافي المثل
ما في غير شافت مثل عين أثر فؤادي وزن ودادي تجد جايز أنت حبيبي ربنا يدني نظر إلي يا عظيم الجاه يدني نظر إلي يا عظيم الجاه يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله صلوا على النبي محمد terus lagi terus ya selawanan ya orang mayoritas sama Itu mesti. Itu mesti. dua apa apa yang asal ya? Terima. علامات أنا صالحكم بعدني مؤمنين أنا تشايا
Muka-muka kita bisa menambahi dunia akhirat ketemu billahi. Muka-muka kita bisa menambahi dunia akhirat ketemu billahi ya Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal amamu bi-wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tahallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal amalu bi-wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebenarnya kami ingin membersamai jenengan semua sampai jam 9 malam. Jujur berat rasanya mau meninggalkan wajah-wajah indah yang ada di hadapan saya. Yang tahu sendiri kan, kalau beliau sudah seperti itu, nanti bisa-bisa kami nanti malam nggak dikasih makan. Oke, matur suwun. Ratu yang ini berdiri tak kasih sarung. Nah, sarungnya mana sarungnya? Sarungnya mana? Nah, halo. Cepetan, namanya siapa? Nama saya Yuni. Yuli. Yuni. Oh, Yuli. Contoh Yuni mau. Semangat banget datang ke sini jam berapa? Jam 12. Jam 12 apa? Asal dari Pati. Oh, Pati. Jam berapa tahun Bang? Kenapa pakai ini? Ya udah, matur suwun ya. Nah, suka sama Zahir. Masya Allah banget. Banget. Apa aja juga suka banget. Ngerayu. Terus, biar nggak terlalu lama dia tak kasih sarung. Sarungnya apa Pak? Sarung cap mangga. Ya, kata-kata. Ayo. Iya. Misalnya tembang. Nah, Sarung mangga. Sarungnya dipakai buat tutup manok katanya. Kan saya sering lihat YouTube-nya apa toh. Katanya anak kecil itu loh saya punya finger dulu. Makanya kepengen kenal. Makasih dia Bang. ya. Matur nuwun Tulis, saya. maksudnya mantuk bio. Ya, Kita mantuk bio kan. aku ini ya. Jangan. Pati putih, pati putih. Pati cuma sepi. Oh, kayu. Ye, Ayo sedih ayo, nggih. matur nuwun piye? Nggih. Doanya hebat. Insyaallah nggih matur suwun. Alhamdulillah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wes. Matur suwun tinggal satu. Yang pengen yoga, ini mic-nya mana? Terakhir. Ayo berdiri. Agak ke sana. Kembali mau menggilai HP. Seneng banget ya. Masya Allah.
ini loh dari tadi loh. Saya Pak. Ojo ke perkara. Itu kan kamu aja yang bisa marah. Aku juga bisa marah. Ya, aku tak serius sama ini. Aku ya iso nanti mau begini ini. Sek, tenang dulu. Ini gak risau. Namanya siapa? Namanya Pipit. Siapa? Pipit. Ya kayak jenenge pedang. Pedang Pipit. Aslinya dari mana Mbak Pipit? Saya dari Ngawi. Lo jeje kok gak ngerti lek tanggane. Lho tanggoku jenenge. Masya Allah. Kok di panggung, kok gak di sini bentuknya? Saya antri belakangan sengaja pengen di panggung. Oh. Ini orang nanti ditiru sama yang lain. Kenapa kok pengen di panggung? Iya, karena berkesan sekali kalau di panggung. Kalau gitu gini aneh, nanti yang di panggung itu bikinkan tiket khusus. Iya, ada apa namanya tiket khusus yang di panggung. Kan mereka bisa kerja sama kita. Gak usah caper ini orang wajahnya. Kalah udah sama nih, aku kayak untuk komunikasi sama Kenny lah itu kan benar Zahirmania. Kita sebagai Yo benernya Zahirmania kabeh. Zahirmania Iya, yo maksudnya. Kamu ini fotoku yang agak ganteng nggak bisa ya? Astagfirullah. Nah kalau itu kan mending, itu foto yang itu mending, yang belakang itu udah agak kekinian. Nah itu keren, itu agak kekinian. I love you. Kuy, dilempet nih foto ini. Dilempet. Aku kesini itu demi Zahirmania mana itu? Masya Allah. Sampai Madiun. Mbak sama nggak bilang nyetok mau tak kayak hadiah sampean. Coba, jauh usah pamer bohong. Malah pamer bohong. Lu sahabat itu dibohongi. Lu sama ngene kok. Nah kalau ini tak bohongi salai, nggak boleh. Udah, aku tak ngomong gitu lali sampai ngomong. Jadi sengaja biar bisa duduk di panggung, pakai mic. Iya. Terus kalau udah duduk di panggung, syahdu. Iya. Terus Ya berkesan saja. berkesan aja. Iya. Memotivasi. Memotivasi. Datang di pengajian kok pakai celana levis. Gamis kayak ini. Kalau pakai gamis kan enak jalannya bisa gini. Jadi ngedok ke kalau pengajian pemerintah. Ini nyelak-nyelaknya ini di tengah kesibukan masih mau ngaji. Keren kayak tadi, tapi kelihatannya wajahnya bermasalah. Ya udah ini dikasih sarung. Nah, sarung mangga itu songket. Ayo kata-kata sarung mangga. Kebanggaan kita semua. Ya makasih matur semuanya. Jalan warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya masih pengen nambah ngajinya, tapi waktu kita sudah sangat tidak memungkinkan. Hadiah lagi, kelas benar habis sarungnya ya. Sold out. Udah I love you saja, I love you semuanya. Love you. Benar insya Allah nanti di lain kesempatan insya Allah nanti bulan Juli. Datang ya. Insya Allah nanti bulan Juli saya akan datang bareng sama Musola. Ya, insya Allah bulan Juli saya akan
Enggak, saya cuma pengantar aja. Nanti ya. Kok nggak mau sepeda? Berarti aku itu benar-benar dari kamu ya? Aku jadi tersinggung. Ya insya Allah saya senang bahwa Habib Ridin, bahwa Gus Kausar, beliau bisa bersama. Insya Allah nanti saya dampingi. Senang saya senang insya Allah. Sama Abang Anda. Memang isim Habib itu kalau di YouTube itu anak-anak kadang-kadang seperti tadi kayak ibu-ibu ini. Banyak yang tahu ya itu. Anak kecil kelas 2 SD. Baru kelas 2 SD. Sarung mangga. Makanya kok satu yang gitu tuh. Nah, itu. Makanya saya sama aku. Yes, ya. Bisa menang sarung itu sebenarnya kayak apa ya? Nah, ini mahal yang kita mahal yang ya. Kita belum mahal. Nanti yang ada kepentingan saya mau setelah doa nanti khusus yang berkepentingan. Tidak berkepentingan mohon nanti keluar dari majelis ini dengan target khusus yang berkepentingan saja. Ya, ngapunten saya mohon maaf, ngapunten sekali lagi kalau ngajinya kita kurang maksimal, Habib dalam mengajarkan jenengan bersolawat masih kurang lama karena kita memang dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti ke depan kita agendakan lagi, diatur dulu jadwalnya nanti Al-Zahir bisanya nanti bulan apa. Insya Allah nanti Al-Zahir sendirian apa bareng sama Abang Anja? Selalu ngajak bareng. Ya, ayo. Ya, insya Allah nanti saya akan barengi Al-Zahir lagi insya Allah untuk kedatangan Al-Zahir berikutnya nanti diagendakan lagi. Oke. Pada siang hari ini juga saya mohon maaf bukan karena apa, karena soundnya tidak maksimal. Ya. Karena liftnya mati. Jadi karena dari tadi pagi liftnya mati, jadi sound systemnya di bawah nggak bisa dipakai. Padahal listrik larang-larang. Ini yang dibawa sama Mas Hasan sama Mas Akim. Ini Udah saya berangkat ke Hongkong ini spesial saya di alat baru. larang. Liftnya tadi mati, sound system di bawah tuh banyak nggak bisa naik. Kalau itu bisa naik, suaranya masih maksimal. Ya sajane sampean sing ngomong kuwi sing gotong. Ora sing ngomong saiki sampean. Coba bae digotong kok bae. Nek ngomong teko esuk aku mundur siji-siji. Wis sekarang lagi ngomong. Insya Allah doakan sehat walafiat. Amin. Saya datang lagi ke Hongkong. Ini baksonya maksimal, keren nih, soalnya kurang maksimal, ya. Kalau nanti ke depan. Terima kasih ya, ngapunten ya. I love you semua. Sehat, walafiat, barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.